Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman Yusuf, NIM D4190035. Saya dari kelas praktikum B. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari modul 6 praktikum instalasi residensial. LAN atau Local Area Network. LAN adalah suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Misalnya jaringan komputer kantor, sekolah, rumah, atau di dalam satu ruangan saja. Saat ini sebagian besar LAN menggunakan teknologi IEEE 802.3 Ethernet dan dilengkapi perangkat switch dengan kecepatan transfer data 10, 100 atau 1000 Mbits atau second. Selain itu ada juga teknologi 802.11b atau Wi-Fi yang banyak dipakai untuk membentuk LAN, di mana area yang menyediakan koneksi LAN berteknologi Wi-Fi tersebut dengan hotspot. Kemudian fungsi lain LAN. Fungsi jaringan LAN. Pada dasarnya fungsi utama jaringan LAN adalah untuk menghubungkan beberapa komputer di dalam jaringan sehingga proses kerja menjadi lebih mudah dan cepat sesuai dengan pengertian LAN yang dijelaskan sebelumnya. Adapun tujuan LAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghubungkan beberapa komputer dalam suatu wilayah kecil. Yang kedua, untuk memungkinkan dilakukannya komunikasi antar komputer dan perangkat dalam jaringan. Tiga, untuk memungkinkan dan mempercepat proses berbagi data dan program antar komputer di dalam jaringan. Yang keempat, membantu menghemat biaya operasional karena perangkat dalam satu jaringan dapat dipakai secara bersama-sama, misalnya printer, server, dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis LAN. Jenis LAN berdasarkan media transmisi. Secara garis besar, terdapat dua kategori media transmisi, yaitu guided atau terpandu dan unguided atau tidak terpandu. Media transmisi yang terpandu adalah media yang mampu mentransmisikan besaran-besaran fisik lewat material. Contohnya kabel twisted pair, kabel koaksial, dan serat optik. Jenis LAN berdasarkan metode transmisi. Jenis LAN dibedakan berdasarkan metode transmisi yang digunakan dalam pengiriman data. Dalam hal ini yaitu 1. Baseband. Pada metode baseband, data yang berupa sinyal digital langsung dikirim pada media yang digunakan tanpa mengalami perubahan apapun. Dengan cara ini, jarak capai data benar-benar tergantung pada kualitas yang digunakan. Broadband, data yang dikirimkan harus diubah dulu menjadi signal analog atau mengalami modulasi. Hal ini menyebabkan data dapat dikirimkan pada jarak yang lebih jauh daripada baseband, dan juga media dapat digunakan secara multi-channel sehingga pemakaian media lebih efisien. Tetapi peralatan yang diperlukan lebih rumit, misalnya memerlukan modem frekuensi radio atau RF modem. Kemudian 3. Jenis LAN berdasarkan arsitektur fisik atau topologi jaringan. Berdasarkan topologi jaringan local area network dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu point-to-point, star, ring, bus, and tree, dan tree. Yang 4. Jenis LAN berdasarkan arsitektur logik atau cara pengiriman data dalam jaringan. Di dalam LAN dikenal 3 macam arsitektur, yaitu Ethernet, Token Ring, dan FDDI atau Fiber Distributed Data Interface. Ethernet adalah sebuah teknologi jaringan yang banyak digunakan dalam jaringan LAN berbasis kabel atau wired network. Seluruh Ethernet LAN dikonfigurasi sebagai logical bus dan secara fisik dapat diimplementasikan dalam bentuk topologi bus atau star. Token ring adalah
Permulaan standar LAN yang pernah dikembangkan IBM menggunakan topologi ring dan metode akses token passing. Fiber Distributed Data Interface atau FDDI adalah jaringan LAN token ring berkecepatan tinggi dan menggunakan kabel fiber optik. 5. Jenis Local Area Network berdasarkan metode akses atau bagaimana cara sistem menggunakan jaringan secara bersama. Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection atau CSMA atau CD. Maksudnya, sebelum komputer mengirimkan data, komputer tersebut menyimak atau mendengar dulu media yang akan dilalui sebagai pengecekan apakah komputer lain sedang menggunakannya. Jika tidak ada, maka komputer akan mengirimkan datanya. Kemudian token passing. Dalam token passing digunakan suatu tanda atau token yang akan dikirim secara estafet dari komputer atau node yang satu ke node yang lain. Sistem yang menerima token inilah yang berhak mengirim data, dan setelah data dikirimkan maka token tersebut diteruskan ke node yang lain. Kemudian manfaat lain, resource sharing. Resource sharing bertujuan agar seluruh program software, peralatan, khususnya data bisa digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan tanpa terpengaruh oleh lokasi, resource, dan pemakai. Yang kedua, dapat menghemat uang. Komputer berukuran kecil mempunyai rasio harga yang lebih baik dibandingkan dengan komputer yang besar. Komputer mainframe kira-kira memiliki kecepatan 10 kali lipat kecepatan komputer pribadi. Yang ketiga, keamanan data lebih terjamin. Sepanjang jaringannya dipasang dengan firewall yang baik, maka jaringan tersebut akan membuat serangan dari luar menjadi sulit. Yang keempat, hardware sharing. Dengan adanya jaringan, maka dapat membuat alat dengan nama printer server yang dapat dipakai bersama dalam satu jaringan. Begitu juga dengan alat lain seperti scanner. Kelebihan dan kekurangan lain. Kelebihan jaringan LAN, keamanan lebih terjamin karena IP lokal hanya terhubung sebatas switch kemudian router. Kemudian dapat melakukan penggunaan sumber daya secara bersama-sama, tidak banyak penggunaan kabel, sistem yang terhubung ke terminal lebih banyak, user interface yang digunakan adalah fasilitas yang baku. Kedua, kekurangan jaringan LAN. Yang pertama, jika banyak PC yang terhubung, jaringan LAN akan melambat. Sistemnya menggunakan satu jaringan, maka masih ada kemungkinan jaringan bisa diretas. Jika salah satu PC yang terhubung terkena virus, maka PC yang tersambung dengan LAN tersebut juga akan terkena virus. Software harus dirancang untuk multi-user. LAN begitu lambat di speed modemnya. Sekian penjelasan tugas modul 6 praktikum instalasi residensial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.